mengkritik dan menuduh. Punya bukti? Video ini akan mengomentari ulasan Dr. Refly Harun, SHMH, LLM, salah satu deklarator dan petinggi KAMI, yang mengkritik atau menuduh ada koruptor di pusat kekuasaan. Saya orang bodoh, tidak sekolah, tapi boleh kan saya menanggapi ulasan Refly dimaksud? Lihat berikut ini yang beliau katakan. Mengapa soal radikal ini selalu dijual? Tapi jawabannya sederhana, ya kan? It is all about politics, ya. Soal persaingan, soal kekuasaan, soal kue kekuasaan dan kue ekonomi. Itu saja masalahnya. Jadi orang-orang di lingkar kekuasaan harus selalu ada legitimasi untuk tetap berada di kekuasaan. Partai-partai yang mengaku reformis harus ada alasan untuk berada di lingkar kekuasaan. Salah satunya adalah bersama Presiden Jokowi melawan radikalisme. Itu yang sering kita dengar dari aktivis yang sekarang di istana. Seolah-olah radikalisme jauh lebih berbahaya ketimbang korupsi. Kenapa begitu? Radikalisme itu adalah sesuatu yang sifatnya hipotetis. Oke, ada kelompok-kelompok radikal, tapi berapa jumlahnya? Bandingkan dengan damage-nya korupsi. Berapa jumlah koruptor di Republik Indonesia? Berapa yang sudah tertangkap, berapa yang sudah dihukum? Dan siapa saja mereka? Mereka bukan orang very-very, seperti halnya orang-orang yang dianggap radikal. Tapi mereka adalah orang yang pusat kekuasaan, pengendali kekuasaan negara ini. Itulah yang harus kita takutkan sesungguhnya. Orang yang bekerja untuk negara, tapi mengambilnya terlalu banyak dari kekuasaan yang dia dapatkan. Jadi, bisnis dan kekuasaan bergandeng tangan, lalu korupsi merajalela. Itu yang harus kita takutkan. Coba lihat misalnya perilaku para politisi, elit-elit kekuasaan. Coba lihat sejarahnya, dari mana dia memperoleh harta dan lain sebagainya. Kan sangat jelas dari bisnis-bisnis yang terkait dengan kekuasaan, dengan politik. Coba lihat mereka-mereka yang menjabat di kementerian apapun, menjabat di institusi apapun. Mereka mendapatkan harta dari mana? Nah, inilah persoalan terbesar bagi bangsa ini, saudara sekalian. Memang benar, koruptor kakap lebih berbahaya dari radikalisme. Bisa membuat negara ini bangkrut dan hancur. Koruptor itu perlu dibasmi. Sudah ada yang berwenang untuk memberantas koruptor, yaitu para penegak hukum dan KPK. Presiden Jokowi lah yang mendorong jika para penegak hukum loyo. Tugas Presiden memanage semua lembaga negara agar bisa bekerja dengan baik, dan semua akan berhasil jika ada kerjasama semua pihak. Tanggung jawab bukan hanya di pundak Jokowi seorang. Penegak hukum akan lebih berhasil jika ada laporan terjadinya korupsi. Laporan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk personil KAMI, termasuk Refly Harun jika mempunyai data atau bukti permulaan yang cukup. Tetapi kalau tidak punya bukti, hanya akan merepotkan atau mengganggu kerja para penegak hukum saja. Kalau radikalisme memang ada dan benar-benar terjadi, bisa disaksikan secara nyata. Oleh karena itu, negara ingin menyelesaikan masalah radikalisme ini agar tidak mengganggu kinerja pemerintah dalam upaya membangun negara. Refly Harun sudah menuduh kalau di pusat kekuasaan ada koruptor kakap. Bahkan Refly mengatakan bahwa bisnis dan kekuasaan bergandeng tangan, sehingga korupsi merajalela. Sebaiknya Refly berikan datanya ke Presiden agar bisa ditindaklanjuti, yang dibarengi dengan laporan ke polisi. Jangan asal menuduh tanpa bukti, bisa mengacaukan situasi, bisa memprovokasi rakyat. Kalau seperti itu, siapapun bisa melakukannya. Jangan seperti Said Didu ketika ditantang oleh LBP untuk membuktikan tuduhannya, Said Didu tidak berani. Perpu Corona misalnya. Nah, semua undang-undang ini, termasuk juga Omnibus Law yang belum disahkan hingga saat ini. Jadi, semua produk-produk ini bisa kita katakan sebuah produk yang bukan berpikir untuk kepentingan rakyat ke depan, tapi berpikir untuk kepentingan kelompok-kelompok politik tertentu. Berpikir untuk perlindungan bagi
para pengusaha, mereka yang punya akses kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi apakah kita akan diam saja menyaksikan fenomena ini? Nah, kalau orang yang mengkritik seperti itu misalnya dianggap radikal, wah berat kita. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak sabar, banyak orang yang marah dengan fenomena negara ini yang makin lama kok seperti wrong direction. Coba sebutkan, kira-kira kita ini sudah di direction yang benar ataukah di direction yang salah sesungguhnya? Jadi kalau misalnya hanya soal strategi, it's okay. Misalnya dalam hal pemberantasan korupsi, oke, perbedaannya hanya soal strategi saja. Jika benar bahwa undang-undang yang dibuat tidak untuk kepentingan rakyat ke depan, tapi untuk kepentingan kelompok-kelompok politik tertentu, untuk perlindungan para pengusaha yang punya akses ke kekuasaan, jika itu benar, maka sangat naif DPR dan penguasa bisa-bisanya membuat undang-undang untuk kepentingan seperti itu. Jika contohnya adalah Undang-Undang Minerba yang prosesnya dikerjakan secara cepat oleh DPR sehingga ditengarai ada udang di balik batu. Jika belum ada yang mengajukan, maka koalisi KAMI bisa mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi, yang mana langkah ini merupakan salah satu cara menyelamatkan Indonesia. Kalau kinerja KAMI dalam menyelamatkan Indonesia itu nyata dan bermanfaat, saya yakin nanti salah satu personilnya akan bisa menjadi presiden. Akan tetapi, kalau mengkritik dan menuduh itu tanpa ada data atau bukti, hanya persepsi atau opini, itu berbahaya, bisa menghasut rakyat banyak. Apalagi saat ini kondisinya lagi buruk. Rakyat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bisa-bisa rakyat yang terprovokasi bisa marah dan bertindak radikal. Kalau sudah seperti itu, maka akan mencelakakan banyak orang, karena banyak yang melanggar hukum dan juga membahayakan diri sendiri. Bisa terjerat undang-undang ITE juga. Kalau pemerintah wrong direction, silakan KAMI adakan tatap muka atau dengar pendapat dengan DPR sebagai yang mengawasi pemerintah. Setelah itu lakukan pengawalan atau pantau terus perkembangannya. Tapi hanya menjadi negara bagi segelintir elit untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya di bumi ini, di mana setelah pensiun dari politik mereka meninggalkan harta yang tidak akan habis bagi anak cucunya. Mereka yang kemudian ditengarai melakukan tindak pidana korupsi atau sudah melakukan tindak pidana korupsi tetap di senter kekuasaan republik ini, tetap punya legitimasi untuk mempengaruhi, tetap memiliki legitimasi untuk ikut dalam proses berpemerintahan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Itu yang sesungguhnya harus kita berantas. Berani nggak pemerintah negara ini justru memberantas orang-orang seperti itu, memberantas orang-orang yang mengambil banyak dari republik ini dengan cara yang tidak benar, memberantas orang-orang yang korup, memperkuat penegak hukum agar mereka tidak korup dan kemudian mampu memberantas korupsi. Justru ketika orang tidak bermasalah dikerjain oleh institusi apapun, mudah-mudahan pahala bagi yang bersangkutan. Tapi kalau dia bermasalah, maka dia punya kesalahan dua kali. Pertama, dia dihukum di dunia, dan di akhirat pun sesungguhnya tercatat dosanya. Dosa kepada umat manusia, dosa melakukan tindak pidana korupsi, dosa menyalahgunakan amanah bagi ratusan juta orang. Kenapa pemerintah tidak berpikir ini yang jauh lebih harus diberantas ketimbang bicara mengenai radikal dan lain sebagainya, yang saya lihat hanya soal spektrum pertarungan politik saja. Kalau presiden berada pada track yang benar, berada pada direction yang bagus, kemudian juga betul-betul bekerja untuk mensejahterakan rakyat, menyingkirkan orang-orang yang culas, orang-orang yang korup dalam lingkar kekuasaan, tidak menggunakan mereka yang biasa bermain uang di dalam politik, betul-betul menjalankan amanah secara baik, maka rakyat akan dengan ikhlas menerimanya sebagai seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang mengerjakan tugasnya dengan sebenar-benarnya, yang menjalankan sumpah jabatan dengan sebaik-baiknya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Sang Penciptanya, dan bersungguh-sungguh bila perlu menangis karena dia harus menanggung beban jutaan atau ratusan juta
rakyatnya. Tidak mudah. Tapi pemimpin sekarang kalau terjadi apa-apa, yang disalahkan justru yang dipimpinnya. Menyalahkan rakyat yang radikal, menyalahkan rakyat yang kemudian anti Pancasila, yang menyalahkan rakyat tidak membantu pemerintah dan lain sebagainya. Padahal problem terbesar di Republik ini adalah soal trust, kepercayaan. Kalau rakyat percaya kepada pemimpinnya, bahwa pemimpinnya tulus, ikhlas, jujur, tidak korup, berbuat bagi rakyatnya, maka insya Allah dukungan akan mengalir kepada mereka tanpa dipaksa sekalipun. Tapi kalau pemimpin tidak jujur, tidak ikhlas, tidak amanah, mengambil banyak dari kekuasaannya, menjadi penumpang gelap dari kekuasaan itu sendiri, harta yang dikumpulkan tidak habis 7 turunan, tidak heran kalau masyarakat, warga negara akan membenci. Bisa jadi kemudian menjadi radikal karena keputusasaan terhadap negara ini yang tidak dipimpin oleh orang-orang yang amanah. Jadi kemarahan Jenderal Gatot Nurmantio ini harus dipahami sebagai kemarahan rakyat Indonesia. Untungnya dia jenderal, mantan Panglima TNI. Jadi kalau bikin statement yang keras seperti ini mungkin gak diapa-apain. Tapi kalau rakyat biasa cepat sekali diciduknya. Nah, sahabat daerah sekalian, mudah-mudahan makin banyak orang yang berani bicara seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, atau paling tidak bergandeng bersama, entah dalam kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia maupun dalam wadah lainnya. Yang penting kita berbuat. Presiden Jokowi itu pilihan rakyat, mampu memenangkan hati rakyat 2 kali. Presiden Jokowi itu berupaya membangun negara Indonesia dengan seutuhnya. Bukti yang gampang disaksikan adalah terwujudnya bermacam-macam hasil pembangunan infrastruktur yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Kalau masalah hutang, ya semua presiden hutang. Tapi di masa Jokowi hutangnya untuk membangun, bukan untuk konsumsi, untuk bancaan. Dan pembayaran hutangnya pun lancar, mempunyai Menko kelas dunia. Presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang seperti Jokowi. Presiden Soekarno dan Presiden Habibie itu juga baik, tapi sikonnya tidak mendukung. Presiden Soekarno terganggu oleh penjajah yang selalu ingin kembali menjajah. Dilanjutkan dengan gangguan dari pergolakan-pergolakan yang beruntun. Negara belum stabil karena belum lama merdeka. Sedangkan Presiden B.J. Habibie terkendala oleh waktu yang terlalu singkat dan terganggu oleh masalah-masalah krusial yang timbul sebagai warisan dari Orde Baru. Refli Harun dan KAMI yang punya penilaian berbeda terhadap pengusaha dan penguasa, utamanya terhadap Presiden Jokowi, silakan bekerja dengan cara-cara nyata dan legal agar berkah, agar Indonesia selamat. Ya, Indonesia selamat dan Indonesia maju. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, demikianlah komentar saya atas apa yang sudah dibeberkan oleh Refli Harun. Jika Anda tidak sependapat dengan komentar dalam video ini, tolong berikan tanggapan di kolom komentar untuk memperkaya wawasan yang menonton video ini dan membaca komentar Anda. Atau abaikan saja video ini dan lupakan. Demikian saya akhiri video ini. Sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Wassalam.